Halo gengs. Beberapa tempat di dunia ini banyak yang aneh dan unik. Disebut aneh karena memang terjadi secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Selain dapat membuat kita berdecak kagum karena menyaksikannya, juga bisa membuat kita lebih arif dalam menyikapi keanehan-keanehan tersebut. Ada begitu banyak tempat yang misterius yang ada di seluruh dunia. Tempat-tempat misterius tersebut memiliki kisah masing-masing yang cukup fantastis nih gengs. Selain itu, beberapa tempat ini juga memiliki cerita bersejarah unik yang masih ada hingga saat ini. Seringkali karena ada daya tariknya, tempat tersebut menjadi sebuah keingintahuan akan tempat itu untuk melihat jauh lebih dekat. Padahal tempat itu amat sangatlah berbahaya. Berikut beberapa tempat teraneh di dunia yang mungkin tidak untuk Anda kunjungi menurut Randy Setiawan. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya guys. Karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Danau Natron. Sekilas, danau ini terlihat sebagai destinasi menyenangkan karena panorama yang diberikan cukup mempesona. Namun siapa sangka, danau ini ternyata menjadi neraka bagi para hewan kecil dan burung di sekitarnya. Natron Lake merupakan sebuah danau yang terletak di Tanzania, Afrika Timur nih gengs. Kandungan garam dan soda dalam danau tersebut terkenal sangatlah tinggi, sehingga dapat membakar kulit dan mata hewan yang tidak bisa beradaptasi di danau tersebut. Dari kejauhan, danau sedalam 3 meter ini sangat cantik dengan warna pink dan airnya sangatlah jernih. Bagi yang naik pesawat menuju Tanzania, pasti dibuat terhipnotis saat melihat danaunya dari ketinggian. Saat melihatnya dari dekat, burung-burung flamingo yang ada di pinggiran danaunya menambah elok pemandangan. Apalagi gunung berapi yang menjadi latar background danaunya layak diabadikan dalam kamera. Namun, di balik kecantikan danau pink ini tersimpan cerita yang sangat mengerikan nih gengs. Warga Tanzania dan juga traveler yang pernah datang ke sana menjuluki Danau Natron sebagai neraka. Panorama cantik tapi sebenarnya mematikan. Fotografer bernama Nate Brain berhasil mendokumentasikan para korban danau tersebut seperti bangkai burung dan hewan kecil yang telah membatu karena pengapuran. Hewan-hewan malang itu bisa mati dalam sekejap nih gengs. Kematian itu ternyata disebabkan oleh kandungan garam dari danau tersebut. Airnya memiliki potensial hidrogen sampai 10,5 sehingga dapat membakar kulit dan mata. Hewan di sana juga tidak bisa beradaptasi dengannya. Tak hanya itu, suhu airnya bisa mencapai 60 derajat Celcius nih gengs. Kandungan mineral dari danau tersebut malahan bisa berfungsi sebagai pengawet bangkai hewan yang tercebur ke dalam air dan membeku. Para hewan yang tak mampu beradaptasi termumifikasi dengan sempurna di tempat itu nih gengs. Meski mengerikan, Danau Natron adalah tempat berkembang biaknya lesser flamingos atau burung bangau nih gengs yang saat ini terancam punah. Burung berkaki panjang itu juga adalah satu-satunya hewan yang bisa hidup di sana. Garam yang terkandung di dalam airnya bukanlah garam biasa. Dari hasil penelitian, garam di Danau Natron merupakan kapur magmatik yang telah ditempa dalam bumi, keluar melalui aliran lava. Ibaratnya begini, hewan yang masuk ke dalam danaunya bak masuk ke dalam adonan semen dan membuat mereka menjadi batu. Burung-burung yang menjadi batu akibat tercebur di Danau Natron dikarenakan air danau yang sangat jernih membuat burung-burung terkecoh dan masuk ke dalamnya hingga tenggelam lalu kemudian membatu nih gengs. Satu-satunya spesies hewan yang dapat bertahan hidup di bawah permukaan danau adalah alkalin tilapia atau ikan sejenis nila. Di satu sisi, Danau Natron layak menjadi danau yang unik dan cantik di dunia karena berwarna pink. Di lain sisi, Danau Natron adalah salah satu tempat berbahaya di Afrika yang disebut sebagai neraka.
Hutan Kroket. Di hutan ini terdapat sekitar 100 pohon pinus yang menjulang tinggi nih gengs. Tapi ada yang unik nih, bentuknya tidak benar-benar lurus. Bagian pangkal batangnya bengkok 90 derajat. Anehnya, semua bentuk pohon sangat mirip. Hingga saat ini belum ada teori yang dapat menjelaskan kejanggalan ini. Mulai dari deformasi pohon, terkena hujan salju lebat, dilindas tank Soviet, sehingga kisah-kisah misteri sebagai cerita rakyat. Namun, ada juga yang menanggapi bahwa pohon yang ditanam sekitar 1930-an itu sengaja dibengkokkan oleh manusia karena bentuknya yang sama persis. Meski aneh dan cukup menyeramkan, hutan bengkok yang berada di desa New Krasnow ini telah menjadi objek wisata yang tak boleh dilewatkan ketika mengunjungi Polandia. Bangunan klasik bukan satu-satunya peninggalan sejarah yang dimiliki Polandia. Negara di Eropa Tengah itu juga menyimpan keunikan alam hasil Perang Dunia Kedua nih gengs. Di dekat kota Gryfino terdapat hutan antik yang memancarkan daya tarik tersendiri. Ratusan pohon pinus yang tinggi menjulang tumbuh di sana. Anehnya, bagian bawah batang seluruh pohon itu melengkung 90 derajat ke utara. Karena keunikan itu, hutan di barat laut Polandia itu dijuluki Crooked Forest alias hutan bengkok. Hingga saat ini, tak diketahui nih gengs penyebab fenomena melengkungnya tersebut. Menurut spekulasi, keajaiban itu sengaja dilakukan oleh manusia. Pohon diperkirakan tumbuh normal selama 7 tahun atau 10 tahun. Lalu dibengkokkan untuk tujuan yang tak diketahui. Versi lain menyebutkan pada 1930 para petani ingin membuat furnitur dari bentuk pohon yang bengkok itu. Namun Perang Dunia mengganggu kehidupan petani hingga mereka gagal panen nih gengs. Mengutip laman Amusing Planet, banyak juga yang menyebutkan lengkung pohon disebabkan tekanan salju atau efek cahaya nih gengs. Para sejarawan juga punya teori tersendiri untuk menjawab teka-teki hutan bengkok ini. Menurut mereka, pohon ditanam di wilayah konflik Perang Dunia Kedua. Mulanya hutan milik Jerman, namun ketika perang berakhir pada 1945, hutan resmi diambil alih oleh Polandia. Ada kemungkinan sistem tanam tersebut dilakukan para korban perang. Entah mana penjelasan yang benar. Muasal hutan itu tetap menjadi misteri hingga saat ini nih gengs. Yang jelas, mengunjungi hutan bengkok rasanya seperti berada di dunia lain. Sehingga ada aura magis, seperti terperangkap dalam hutan di negeri dongeng. Tak heran, hutan ini menjadi pilihan wisata bagi para pecinta suasana alam. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berminat untuk mengunjungi hutan ini? Richard Struktur. Tempat aneh selanjutnya berada di bagian barat daya Gurun Sahara nih gengs, yang disebut Richard Struktur atau dikenal Eye of the Sahara. Struktur ini merupakan bentuk geografis lingkaran yang unik. Bahkan setiap jaraknya sangatlah teratur. Pertama kali ditemukan sejak misi penerbangan ke luar angkasa yang pertama. Dan sejak saat itu, objek ini telah menarik perhatian banyak pihak karena bentuknya yang konsentris serta keberadaannya di Gurun Sahara yang sama sekali tidak mencerminkannya sebagai bagian dari gurun. Beberapa penelitian mendeskripsikan sebagai fosil raksasa di gurun pasir. Diobservasi pertama kali dari luar angkasa sebagai pada Juni 1945 nih gengs, yaitu oleh astronot Amerika MC David dan White melalui pesawat luar angkasa Gemini 4. Memiliki diameter sekitar 50 km atau sekitar 31 mm dan berada di ketinggian 400 sampai 450 meter di atas permukaan laut nih gengs. Tempat ini menjadi perhatian para ilmuwan. Banyak yang mengatakan struktur itu terbentuk akibat jatuhnya sebuah benda di langit, mengaitkannya dengan alien nih gengs, dan akibat gunung meletus. Tapi baru-baru ini peneliti menyimpulkan
bahwa struktur itu disebabkan aktivitas geologis. Struktur Richard merupakan salah satu objek bumi yang masih terlihat dengan jelas dari luar angkasa nih gengs. Karena itu, struktur ini sering digunakan sebagai panduan oleh para astronot untuk kembali ke bumi. Pada awalnya, para peneliti mengira struktur ini terjadi sebagai dampak dari tumpukan meteor yang jatuh di Gurun Sahara. Hipotesis ini diambil karena melihat bentuk struktur yang luas dan melingkar layaknya kawat akibat tumpukan meteor. Tetapi ada juga yang mengasumsikannya sebagai akibat dari pengikisan batuan nih gengs, yaitu batuan sedimen berlapis yang melingkar. Tetapi kurangnya bukti di lapangan menyebabkan hipotesis ini tidak dapat dibuktikan, sehingga sampai sekarang belum bisa ditentukan penyebab dari terbentuknya struktur ini. Walaupun banyak yang lebih setuju terhadap hipotesis kedua, lokasi struktur Richard yang terpencil dan tidak bersahabat mungkin membuat sebagian orang mengira tidak ada orang yang akan datang ke sana. Tetapi itu tidak benar gengs. Daerah itu cukup terkenal khususnya untuk pecinta para off-road. Banyak sekali perusahaan perjalanan yang menawarkan paket perjalanan ke lokasi tersebut. Tentu saja paket wisata yang profesional dan terorganisir. Manfred Schweda adalah salah satu agen perjalanan yang cukup dikenal untuk urusan ini nih gengs. Namun pengunjung yang datang untuk melihat bentuk utuh Richard struktur akan kecewa karena itu hanya bisa dilihat dari ruang angkasa. Wah, sayang sekali ya gengs. Area 51. Area 51 merujuk pada lokasi di peta dan nama populer Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat nih gengs. Pangkalan ini berlokasi di Danau Groom, danau kering di Gurun Nevada, sekitar 135 km di sebelah utara Las Vegas. Apa yang terjadi di dalamnya sangatlah rahasia. Masyarakat umum tidak diperkenankan untuk mendekat nih gengs. Banyak tanda peringatan, pengawasan elektronik, dan penjaga yang bersenjata. Terbang melintasi area 51 juga dilarang nih gengs. Meskipun lokasi ini sekarang dapat dilihat pada gambar satelit. Pangkalan militer ini memiliki landasan pacu sepanjang 3,7 km. Area 51 adalah tempat milik pemerintah Amerika Serikat yang berada di Nevada. Beberapa sumber mengatakan Area 51 merupakan wilayah rahasia sebagai tempat khusus militer Amerika Serikat, mulai dari uji coba senjata nuklir, peluncuran pesawat mata-mata, hingga berhubungan dengan alien. Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA juga mengakui jika tempat tersebut ada dan berhubungan dengan penelitian alien nih gengs. Bahkan banyak yang percaya di sana terdapat tubuh-tubuh alien yang telah diteliti ilmuwan Amerika. Meskipun informasi resmi tentang Area 51 sangat minim, diyakini bahwa militer Amerika Serikat terus menggunakan Area 51 untuk mengembangkan pesawat mutakhir. Sekitar 1.500 orang diyakini bekerja di sana nih gengs. Banyak yang berpergian dengan pesawat sewaan dari Las Vegas. Annie Jacobson yang telah menulis tentang sejarah Area 51 mengatakan kepada BCC bahwa beberapa program spionase paling canggih di dunia ada di lokasi tersebut nih gengs. Area 51 adalah fasilitas tes dan pelatihan. Penelitian dimulai dengan pesawat mata-mata U-2 pada 1950-an dan sekarang telah beralih ke drone. Katanya, rahasia yang meliputi Area 51 telah memantik banyak teori konspirasi. Yang paling terkenal adalah klaim bahwa di pangkalan militer itu terdapat pesawat luar angkasa dan juga alien sebagai pilotnya nih gengs. Setelah pesawat itu jatuh di Roswell, negara bagian New Mexico pada 1947. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan tidak ada alien dan pesawat yang dimaksud jatuh adalah balon cuaca.
Klaim lain adalah beberapa orang melihat adanya UFO di atas dan di dekat situs itu, sementara lainnya mengakui telah diculik oleh alien dan bahkan menjadi objek eksperimen sebelum akhirnya dikembalikan ke bumi nih gengs. Dan pada tahun 1989, seorang pria bernama Robert Lazar mengklaim bahwa dia pernah bekerja di pusat teknologi alien di dalam area 51. Kalian percaya nggak nih gengs? Dia mengklaim telah melihat beberapa foto medis dari alien tersebut dan menyebut bahwa pemerintah menggunakan fasilitas itu untuk memeriksa UFO. Keterkaitan Area 51 dengan alien telah berfungsi sebagai pengalihan isu yang berguna bagi badan intelijen. Pada awal 1950, CIA mengembangkan kantor UFO untuk menangani penampakan benda terbang tak dikenal di Nevada. Ketika orang pertama kali melihat pesawat mata-mata UFO terbang, tidak ada yang tahu apa yang mereka lihat, kata Jacobson. CIA menggunakan disinformasi untuk keuntungan mereka dengan mengembangkan mitologi alien. Tanda peringatan di sekitar area 51 jelas-jelas menyebut bahwa tidak ada penyusup yang akan ditoleransi. Wah, ngeri sekali ya gengs. Angkatan Udara Amerika Serikat memperingatkan bahwa area 51 adalah area pelatihan terbuka untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Dan kami akan mencegah siapapun yang mencoba datang ke kawasan tempat kami melatih Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Angkatan Udara Amerika Serikat selalu siap melindungi Amerika dan asetnya. Wah, keren sekali ya gengs. Segitiga Bermuda. Siapapun pasti pernah mendengar tempat ini, termasuk kalian kan gengs. Wilayah ini berada di Samudra Atlantik yang membentuk garis segitiga antara Bermuda, Puerto Rico, dan Miami. Tempat ini menjadi terkenal karena bencana yang selalu menimpa pesawat dan kapal-kapal yang tiba-tiba menghilang nih gengs. Banyak pihak menyangkut pautkan kejadian ini dengan beragam hal. Ada yang mengatakan itu sebagai kejadian mistis sehingga sulit untuk dijelaskan. Ada juga yang berpikir misteri di sana disebabkan gejala alam. Memang mereka yang mengatakan kejadian itu sebagai mistis beralasan karena tidak ditemukannya bangkai kapal atau pesawat yang hilang di sana gengs. Seakan raib menuju dunia lain. Sementara yang percaya itu adalah kejadian alam berteori tentang adanya awan-awan pembunuh atau killer clouds. Awan-awan ini dapat menyebabkan angin berkecepatan hingga 273,6 km per jam sehingga dikenal sebagai bom udara. Meski demikian, misteri yang masih terjadi di sana membuat segitiga Bermuda adalah tempat yang aneh dan juga misterius nih gengs. Maka tak heran jika segitiga Bermuda masuk ke dalam salah satu misteri dunia yang belum terungkap. Salah satu kisah yang terkenal dan bertahan lama dalam banyaknya kasus misterius mengenai hilangnya pesawat-pesawat dan kapal-kapal yang melintas di segitiga Bermuda adalah penerbangan 19. Penerbangan 19 merupakan kesatuan angkatan udara dari 5 pesawat pembom angkatan laut Amerika Serikat. Penerbangan itu terakhir kali terlihat saat lepas landas di Fort Lauderdale, Florida pada tanggal 5 Desember 1945 nih gengs. Pesawat-pesawat pada penerbangan 19 disebut secara sistematis oleh orang-orang yang ahli penerbangan dan kelautan untuk menghadapi situasi buruk, tetapi tiba-tiba dengan mudah menghilang setelah mengirimkan laporan mengenai gejala pandangan yang aneh dianggap tidak masuk akal. Karena pesawat-pesawat pada penerbangan 19 dirancang untuk dapat mengapung di lautan dalam waktu yang cukup lama nih gengs. Maka penyebab hilangnya dianggap karena penerbangan tersebut masih mengapung-apung di lautan menunggu laut yang tenang dan langit yang cerah. Setelah itu dikirimkan regu penyelamat untuk menjemput penerbangan tersebut. Tetapi tidak hanya pesawat penerbang 19 yang belum ditemukan, regu penyelamat juga ikut lenyap.
Karena kecelakaan dalam angkatan laut ini sangatlah misterius, maka dianggap penyebab dan alasannya tidak diketahui. Dan juga ditemukan adanya kaitan segitiga Bermuda dengan Atlantis. Yang ditemukan adanya penemuan kota-kota kuno dan juga berbagai bangunan di segitiga Bermuda tersebut. Atlantis yang diduga tenggelam dalam waktu 1 hari 1 malam diduga kuat tenggelam di segitiga Bermuda nih gengs. Dan beberapa kawasan lainnya yang mirip dengan kejadian yang ada pada segitiga Bermuda tersebut. Salah satunya yaitu Indonesia, Malaysia, India, dan lainnya. Sekian pertemuan kita kali ini gengs. See you next time.